ditempel, terus yang lain di apa namanya dipertemukan. Kita perhatikan yang pertama, orang tua kita bisa lepas apa enggak? Coba dibuka. Bisa. Berarti orang tua kita juga akan lepas dari kita. Kita tidak bisa selamanya beserta orang tua kita. Yang kedua adalah jari telunjuk kakak adik kita. Coba kita lepas. Bisa ya? Bisa. Berarti kakak adik kita juga akan meninggalkan kita. Pada saatnya kita hanya bisa menguatkan diri kita, ibadah kita yang kita lakukan. Sekarang yang jari kelingking anak kita, kelingkingnya. Kira-kira bisa dilepas Bapak Ibu? Bisa. Anak-anak kita juga akan lepas dengan kita. Tapi sekarang pasangan kita, coba kita lepas. Bisa. Coba dibuat sekuat tenaga untuk bisa melepaskannya. Saya nggak punya pasangan, Pak. Oh, iya. Tapi saya bisa, Ya, biar Pak. nanti agar segera punya pasangan. Tapi saya Memang bisa, ini Pak. kan masih baran-baran di pasangan. Tapi saya bisa, Pak. Tapi saya bisa ini lepas. Supaya saya bisa lepas. Ini jangan Ininya enggak apa. Tengahnya diakukan. Di tengahnya. Bisa. Wah, ya, luar biasa. Bisa. Tapi bisa. Berat. Maksudnya ini juga pelajaran bagi sukanya maksa kita. ini. Bahwa suami istri itu pasangan sekarang. untuk lepas. Suami kalau ini benar-benar akan mendapatkan ridho Allah, untuk melepas sulit sekali. Karena apa? Suami istri adalah pasangan setia yang diridhoi oleh Allah, yang akan bisa bertemu di dunia sampai di akhirat, sehingga sulit untuk melepaskannya. Ini hanya intermezzo saja. Good. Iya kok ben gini sih gue. Wah, kayaknya mau nanti ngelepas-lepas kagian golet. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para harus sesuai persiapan bisnis yang akan. Yang terakhir bahwa wa'mal masyita fa innaka madsijun. Wa'mal masyita, masih dua lagi wong 5. Berarti yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka madsijun. Beramalah, berbuatlah, bekerjalah semau kita, yang kita maui. Tapi amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Baik itu amal yang baik atau amal yang tidak baik, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentunya karena kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Partai Umat sangat bersikukuh untuk melaksanakan akidahnya. Tapi dengan kokohnya melaksanakan akidah, tertinggal daripada yang lain. Walaupun Gus Baha itu membolehkan. Jadi Al-Rosi Al-Murtasi bilang sebabnya apa? Kalau umat tidak dibeli, justru akan dibeli oleh orang lain. Tapi ada kuat hukum Ar-Rosi Al-Murtasi, siapa yang memberi dan yang diberi adalah sama-sama masuk ke neraka. Monggo ini tinggal bagaimana kita menyikapi. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholatul lail. Orang yang mulia, jadi malaikat kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang yang mulia adalah orang yang senantiasa bangun malam untuk melaksanakan sholatul lail.
Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, mendapatkan kemuliaan, walaupun kalah tidak berarti surut kita tidak melaksanakan. Agi kita iya dong karena pemilu Nyalek. karena nyalek ya gue gale sholat tahajud wis pas habis rampung orang menang. Gue jenate sing iku nurit. Biasa adan ora adan, Pak. Biasa Ada ada ning ati ora anak kok iki. Padahal Iya. ora krungu. biasa ada dari rakyat. Nah, kalau kita ingin kemuliaan ini kita berlanjut, mari kita bersama-sama. Bukan karena kekalahan kita, tapi karena kita menjadikan orang mulia, senantiasa Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, sholat lail senantiasa dikerjakan. Mari kita bersama-sama. Terus yang terakhir, kemuliaan. Apa sih yang terakhir itu apa ya? Orang yang mendapatkan kehormatan. Nah, segi mulia. Sekarang orang yang mendapatkan kehormatan. Siapa yang akan mendapatkan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang yang tidak pernah menggantungkan diri kepada manusia. Karena nuangnya, padahal yang namanya manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial dan makhluk sok siap. Agak sosialnya tapi ya juga agak sok siap. Nah ini tergantung kita, mari kita bersama-sama. Saya minum segelas ini saja. Berapa orang yang adil di dalam membuat wedang upuh ini. Makan gorengan ini berapa jumlah yang berapa ikut andil di dalamnya sampai di atas piring. Sehingga tentunya kita hidup di dunia kita tidak dapat sendiri. Sehingga tentunya kita jangan sendirian untuk menjadikan partai umat. Kita galang persatuan dan kesatuan agar kita mendapatkan banyak teman. Nah ini di tangan generasi muda, panjenengan yang generasi tua ini barangkali sudah mulai berkurang tenaganya, berkurang fisiknya, sehingga perlu estafet pada generasi muda. Sehingga pada saat kita beribadah, kita tidak memperdulikan kepada seseorang. Sehingga tadi kemuliaan, kehormatan kita tidak nantiasa tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Kita tidak melihat orang lain itu beribadahnya, kita tidak melihat orang lain kekayaannya. Tapi kita hanya melihat diri kita bahwa kita sebenarnya penduduk akhirat, bukan penduduk bumi. Penduduk bumi itu hanya sebentar, yang lama adalah penduduk akhirat. Sehingga tentunya mari kita bersama-sama. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, tapi kita tidak pernah lupa akan Allah. Kita tidak akan lupa akan bekal yang akan dibawa. Bekal yang akan dibawa bukan bekal yang menjadikan keduanya ini menjadikan kebahagiaan, tapi bekal yang dibawa adalah amal ibadah tentunya yang akan bisa membawa kebahagiaan kita baik di dunia sampai di akhirat. Tentunya pada pagi siang hari ini kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Tanpa ridho dan rahmat Allah tidak mungkin akan berada di arena ini sekarang. Sehingga tentunya dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama-sama untuk merenung diri bagaimana kita tatap masa depan yang lebih baik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita lakukan menjadi cermin. Kita evaluasi sejauh mana, kenapa kita gagal, kenapa kita belum berhasil. Untuk bisa menatap masa depan yang lebih baik, kita persiapkan masa depan kita untuk lebih baik, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun kepentingan hidup yang abadi besok di akhirat.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kami dan panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin, dibersihkan semua dosanya. Wal faizin, menjadi orang yang menang, yang senantiasa tidak pernah seperti wanita yang mengurik benang yang kusut. Setelah puasa kita selesai merdeka, ibadah sudah tidak peduli lagi, tapi kita semakin bersemangat. Kekalahan kita tidak disampaikan pada Pak Ketua. Kita sebenarnya menang. Jadi kekalahan itu kekalahan finansial, kekalahan dunia saja. Tapi pada saat kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa tegar walaupun kalah. Kita masih bisa hidup walaupun kalah. Kita masih ada waktu. Tanpa kekalahan kita berhenti